Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, ketika ada seseorang yang mengucapkan salam, maka jawablah salam itu dengan salam yang lebih, karena itu sebuah penghormatan. Jadi saya ulangi lagi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnah wa jama'ah min yaumina hadza ila yaumil akhir. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu khamsun, syahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammadin abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjut dengan sholat tarawih dan sholat tawarih. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Tadinya kita tidak tahu apa itu sekilas ilmu agama, tata cara sholat, tata cara wudhu. Berkah beliaulah sehingga kita mengerti, paham tata cara wudhu, kemudian kita bisa sholat dengan sempurna. Itulah salah satu diutusnya Rasulullah SAW, banyak sekali keistimewaannya. Hadirin sholat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, tepatnya malam kedua Ramadan, ya, saya ingin menyampaikan kultum bertemakan tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai penyampaian hal-hal yang membatalkan pahala puasa, perlu kita ingat terlebih dahulu, kita sudah memasuki hari kedua bulan Ramadan. Seperti yang saya sampaikan di awal di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tanya kepada diri kita, apakah kita sudah termasuk orang yang beriman? Siapa itu orang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang meyakini, mengimani adanya Allah, mengimani adanya malaikat, mengimani adanya kitab-kitab Allah, mengimani adanya rasul-rasul Allah, mengimani adanya hari kiamat, dan mengimani sesuatu bentuk takdir, baik itu takdir buruk ataupun takdir yang baik. Itulah sejatinya orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Siapa itu? Di dalam tafsir jelaskan di situ adalah ahli kitab, orang-orang Yahudi sebelumnya. Sebelum adanya Ramadan yang kita laksanakan 1 bulan itu, di dalam tafsir jelaskan Allah memerintahkan kepada umatnya agar setiap bulannya berpuasa selama 3 hari. Kemudian turunlah ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga yang tadinya setiap bulannya 3 hari menjadi selama 1 tahun 30 hari atau 1 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sekilas ringkas daripada berbagai macam tafsir, diawali dari 3 hari berpuasa selama 1 bulan hingga turun ayat tersebut yang menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan bisa jadi 29 hari atau 30 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak kepada tema kita, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Di dalam tafsir, di dalam ulama menjelaskan bahwasanya ada banyak sekali hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian dirangkum lagi menjadi 5. Di dalam riwayat dijelaskan khamsun yuftirna shaim, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Khamsun itu ada berapa? Ada 5. Rasulullah yang pertama adalah ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan orang lain, baik itu yang buruk ataupun sesuatu yang baik secara berlebihan. Itu ghibah. Tidak ada orangnya kemudian kita mengucapkan sesuatu yang jelek kepada orang lain, kepada teman kita, kepada tetangga kita, itu bagian daripada ghibah. Sekalipun itu adalah membicarakan sesuatu yang baik secara berlebihan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah setelah ghibah ada namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah mengadu domba. Apa tujuannya mengadu domba? Mengadu domba adalah dengan cara agar memutus hubungan antara teman, hubungan antara keluarga. Itu bagian daripada adu domba. Atau perkataan yang disampaikan kepada orang lain tidak sesuai, itu bagian daripada namimah atau mengadu domba. Kemudian yang ketiga adalah al-kadhibu, berbohong. Kita menyampaikan sesuatu dengan cara tidak sesuai kenyataan, itu bagian dari sesuatu kebohongan. Maka Rasulullah mempunyai sifat yang 4 itu: sidik, amanah, tabligh, dan batal. Ketika kita memegang sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, insya Allah ya, hidup kita akan terbebas dari sesuatu yang menghalangi kita, sesuatu yang buruk terhadap kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wan nadru bisyahwat. Melihat nadru itu diartikan melihat dengan disengaja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat sesuatu ya dengan syahwat, melihat laki-laki, melihat perempuan dengan syahwat, maka itu akan merusak ya pahala puasa. Dan yang terakhir adalah al-yaminul kadzibatu, yaitu bersumpah palsu. Apa itu bersumpah palsu? Bersumpah palsu adalah kita meyakini atau kita berjanji dengan mengucapkan wallahi, Allahi, billahi, wallahi saya tidak mencuri, wallahi saya tidak memakan makanan yang ada di meja. Padahal itu adalah
salah satu hal-hal sepele. Kemudian kita mengucapkan dengan lantangnya, dengan mudahnya, lidah kita mengucapkan hal seperti itu. Sekalipun itu adalah betul nyata, tetapi kita jangan sekali-kali kita mengatakan wallahi, tallahi, billahi. Kapan kata-kata itu digunakan? Pada saat kita dalam keadaan berbahaya, kita dalam keadaan terjebak, ya, nyawa kita terancam, maka bolehlah kita mengucapkan wallahi, tallahi, billahi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekedar mengingatkan kembali bahwasannya ada 5 hal-hal yang merusak pahala, ya, tetapi ya di situ sah puasanya, tetapi pahalanya hilang begitu saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita hindari 5 hal tersebut, dan semoga kita semuanya, khususnya yang hadir, ya, kita bisa mencegah dari sesuatu yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja, ya, sama singkat dari saya. Yumkin kafaitul kalam idza hunaka wal khata'a wal ghulatu afwan minni wa akhiran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.